Hai semuanya, pernah nggak sih kalian ngerasa hidup tiba-tiba berhenti sebentar? Bukan karena capek, tapi karena kenyataan datang terlalu keras. Ada momen ketika semua yang sudah kita rencanakan rapi, pelan-pelan runtuh tanpa permisi. Kita nggak minta kejadian itu datang, tapi tetap saja terjadi. Dan di titik itu, kita sering bingung harus bersikap bagaimana. Mau melawan, rasanya tenaga habis. Mau menyerah, hati belum rela. Disinilah kata teguh sering terdengar berat, seolah hanya cocok buat orang-orang kuat yang hidupnya rapi dan stabil. Padahal kenyataannya, keteguhan justru paling dibutuhkan saat hidup sedang berantakan. Teguh bukan berarti tidak merasa sakit, tidak kecewa, atau tidak takut. Teguh adalah keputusan untuk tetap berdiri meskipun lutut gemetar dan hati penuh tanya. Banyak dari kita tumbuh dengan keyakinan bahwa hidup yang baik adalah hidup yang berjalan sesuai rencana. Sekolah lancar, kerja naik, hubungan aman, dan masa depan terlihat jelas. Masalahnya, hidup jarang mau mengikuti skenario yang kita tulis. Ia sering mengubah alur di tengah jalan, kadang dengan cara yang kasar. Ketika itu terjadi, kita sering menyalahkan diri sendiri, bertanya apa yang kurang, apa yang salah, dan kenapa harus kita yang mengalaminya. Padahal tidak semua kejadian adalah hasil dari kesalahan. Ada hal-hal yang memang terjadi karena hidup punya caranya sendiri bergerak, terlepas dari kesiapan kita menerimanya. Keteguhan sering disalahpahami sebagai sikap keras kepala atau pura-pura kuat. Banyak orang menahan air mata, menutup luka, dan berkata aku baik-baik saja demi terlihat teguh. Padahal itu bukan keteguhan, itu penyangkalan. Teguh dengan apa yang terjadi justru dimulai dari keberanian mengakui bahwa kita sedang tidak baik-baik saja. Kita lelah, kita kecewa, kita marah, dan itu wajar. Mengakui perasaan bukan tanda kelemahan, tapi tanda kejujuran pada diri sendiri. Dari kejujuran itulah, keteguhan pelan-pelan bisa tumbuh, bukan dari topeng kuat yang dipaksakan. Ada kalanya kita berharap waktu bisa diputar ulang, supaya kita bisa mengambil keputusan yang berbeda. Kita membayangkan versi hidup lain yang mungkin lebih ringan, lebih bahagia, lebih adil. Tapi semakin lama kita terjebak di sana, semakin jauh kita dari kenyataan yang sedang kita jalani. Teguh bukan berarti menyukai apa yang terjadi, tapi menerima bahwa inilah titik kita berdiri sekarang. Dari titik inilah kita bergerak, bukan dari angan-angan tentang masa lalu yang tidak bisa kita ubah. Kenyataan seringkali tidak datang dengan penjelasan. Kita tidak selalu mendapatkan alasan yang masuk akal kenapa sesuatu harus berakhir, kenapa seseorang pergi, atau usaha yang sudah kita rawat lama tiba-tiba gagal. Disitulah banyak orang kehilangan pijakan, karena kita terbiasa mencari makna sebelum siap menerima kenyataan. Padahal seringkali, makna justru baru muncul setelah kita bertahan cukup lama di dalam ketidakpastian. Keteguhan bukan tentang langsung memahami, tapi tentang bertahan meski belum paham. Saat hidup terasa berat, dunia seperti terus berjalan tanpa peduli kondisi kita. Orang lain tertawa, bekerja, berencana, sementara kita sibuk menata ulang hati yang berantakan. Di momen seperti itu, wajar kalau kita merasa sendirian. Tapi sebenarnya, hampir semua orang pernah berdiri di titik serupa, hanya dengan cerita yang berbeda. Keteguhan bukan tentang menjadi paling kuat, tapi tentang tidak menyerah pada rasa ingin berhenti. Kita mungkin melambat, berhenti sebentar, atau bahkan mundur satu langkah, tapi kita tidak sepenuhnya pergi dari hidup kita sendiri. Teguh dengan apa yang terjadi juga berarti berhenti berperang dengan kenyataan. Semakin keras kita menolak, semakin lelah kita sendiri. Penolakan menguras energi, sementara penerimaan memberi ruang untuk bernafas. Penerimaan bukan berarti pasrah tanpa usaha, tapi menerima bahwa ada hal-hal yang memang berada di luar kendali kita. Kita bisa mengendalikan sikap, respons, dan pilihan ke depan, tapi tidak selalu bisa mengendalikan apa yang sudah terjadi. Saat kita berhenti memaksa dunia mengikuti keinginan kita, hidup terasa sedikit lebih ringan, meskipun masalahnya belum sepenuhnya selesai. Banyak dari kita terlalu keras pada diri sendiri ketika keadaan tidak sesuai harapan. Kita menuntut diri untuk cepat pulih, cepat move on, cepat bangkit. Padahal hati tidak bekerja dengan stopwatch. Setiap orang punya tempo sendiri dalam menyembuhkan luka dan menerima perubahan. Teguh berarti memberi izin pada diri sendiri untuk berproses, tanpa membandingkan perjalanan kita dengan orang lain. Kalian semua tidak perlu buru-buru terlihat kuat, hanya karena orang lain sudah tampak baik-baik saja. Dalam proses menerima, akan ada hari-hari di mana kita merasa sudah ikhlas, lalu keesokan harinya, rasa sakit datang lagi tanpa diundang. Itu bukan kemunduran, itu bagian dari proses. Keteguhan bukan garis lurus yang terus naik, tapi gelombang yang naik turun. Selama kita tidak menyerah sepenuhnya, selama kita tetap memilih untuk hidup dan melanjutkan hari, keteguhan itu tetap ada, meskipun kadang tersembunyi di balik lelah.
Ada pelajaran penting dalam menyadari bahwa hidup tidak selalu harus dimenangkan. Ada momen ketika bertahan saja sudah cukup. Kita terlalu sering mengukur diri dari pencapaian, dari hasil, atau dari apa yang terlihat. Padahal bertahan di tengah badai yang tidak kita pilih adalah bentuk keberanian yang jarang disadari. Keteguhan dengan apa yang terjadi adalah tetap memilih untuk hadir dalam hidup, meskipun tidak semua hal berjalan sesuai rencana. Ketika kita mulai menerima kenyataan, pelan-pelan kita belajar memisahkan diri dari kejadian. Kita bukan kegagalan kita, bukan kesalahan masa lalu, dan bukan luka yang kita alami. Kejadian adalah bagian dari cerita, bukan keseluruhan identitas. Keteguhan tumbuh saat kita berhenti mendefinisikan diri hanya dari apa yang menimpa kita, dan mulai melihat diri sebagai seseorang yang masih punya pilihan, meskipun pilihannya terbatas. Kita juga belajar bahwa tidak semua hal perlu dipahami sekarang. Ada pertanyaan yang jawabannya baru muncul bertahun-tahun kemudian, atau bahkan tidak pernah datang sama sekali. Teguh berarti berdamai dengan ketidakjelasan, hidup berdampingan dengan tanda tanya, tanpa harus terus-menerus mencari jawabannya. Saat kita berhenti memaksa hidup untuk selalu masuk akal, hidup terasa sedikit lebih ringan, meskipun masalahnya belum sepenuhnya selesai. Dalam keteguhan, ada kelembutan yang sering dilupakan. Kita tidak harus keras pada diri sendiri untuk disebut kuat. Justru dengan bersikap lembut, kita bisa bertahan lebih lama. Mengizinkan diri untuk istirahat, menangis dan meminta bantuan bukan tanda kalah, tapi tanda bahwa kita peduli pada keberlangsungan diri sendiri. Keteguhan yang sehat tidak mematikan perasaan, tapi merawatnya agar tidak menghancurkan kita dari dalam. Seiring waktu, kita akan menyadari bahwa banyak hal yang dulu terasa seperti akhir dunia, ternyata hanyalah titik belok. Saat masih berada di dalamnya, semuanya terasa gelap dan sempit. Tapi setelah kita melewatinya, perspektif mulai berubah. Bukan karena lukanya hilang sepenuhnya, tapi karena kita tumbuh di sekitarnya. Teguh dengan apa yang terjadi memungkinkan kita belajar tanpa harus menyangkal rasa sakit yang menyertainya. Kita juga belajar bahwa hidup tidak selalu adil, dan menerima itu bukan berarti setuju, tapi memahami batas realitas. Ada orang yang berusaha keras tapi tetap gagal. Ada yang bersikap baik tapi tetap disakiti. Keteguhan tidak menjanjikan hidup yang adil, tapi memberi kita kemampuan untuk tetap berjalan meskipun keadilan tidak selalu berpihak. Kita berhenti menunggu dunia berubah dulu baru kita melangkah, dan mulai melangkah meskipun dunia masih berantakan. Dalam keteguhan, kita mulai mengenali ulang nilai-nilai yang benar-benar penting. Hal-hal yang dulu kita kejar mati-matian mungkin terasa tidak sepenting dulu. Kita belajar menghargai ketenangan, kejujuran pada diri sendiri, dan hubungan yang memberi rasa aman. Perubahan ini sering terjadi tanpa kita sadari, pelan tapi konsisten. Teguh dengan apa yang terjadi mengajarkan kita untuk menyederhanakan hidup, bukan karena kalah, tapi karena sadar mana yang layak diperjuangkan. Ada kekuatan aneh yang muncul ketika kita berhenti melawan kenyataan dan mulai bekerja sama dengannya. Kita mungkin tidak bisa memilih apa yang terjadi, tapi kita selalu bisa memilih bagaimana kita merespons. Di sanalah letak kebebasan yang sering luput dari perhatian. Keteguhan bukan tentang mengendalikan hidup, tapi tentang mengendalikan sikap kita terhadap hidup. Kita juga belajar untuk tidak terlalu keras menilai orang lain. Ketika kita sendiri pernah jatuh, kecewa, dan bingung, empati tumbuh dengan sendirinya. Kita jadi paham bahwa setiap orang membawa beban yang tidak selalu terlihat. Teguh dengan apa yang terjadi bukan hanya membentuk hubungan kita dengan diri sendiri, tapi juga dengan orang lain. Kita menjadi lebih sabar, lebih manusiawi, dan lebih sadar bahwa semua orang sedang berjuang dengan caranya masing-masing. Di titik tertentu, kita berhenti bertanya kenapa ini terjadi, dan mulai bertanya apa yang bisa kita lakukan sekarang. Pertanyaan ini tidak selalu menghasilkan jawaban besar, tapi cukup untuk membawa kita satu langkah ke depan. Satu langkah kecil seringkali lebih bermakna daripada rencana besar yang tidak pernah dijalankan. Keteguhan hidup di langkah-langkah kecil yang konsisten, bukan di loncatan besar yang penuh tekanan. Ketika hidup tidak sesuai harapan, kita sering merasa kehilangan arah. Tapi arah tidak selalu harus jelas untuk mulai berjalan. Kadang kita hanya perlu tahu bahwa kita tidak ingin berhenti di tempat yang sama. Teguh dengan apa yang terjadi memberi kita keberanian untuk bergerak tanpa peta yang lengkap. Percaya bahwa langkah kecil hari ini tetap berarti.
Pada akhirnya, keteguhan bukan sesuatu yang spektakuler. Ia tidak selalu terlihat dari luar, tidak selalu dipuji, dan seringkali berlangsung dalam diam. Keteguhan hidup di keputusan-keputusan kecil yang kita ambil setiap hari untuk tetap bangun, tetap mencoba, dan tetap peduli pada diri sendiri meskipun lelah. Kita mungkin tidak merasa kuat, tapi kita tetap berjalan, dan itu sudah cukup. Hidup tidak meminta kita untuk selalu menang, tapi meminta kita untuk tetap hadir. Teguh dengan apa yang terjadi adalah tentang menerima bahwa hidup akan terus berubah, dan kita pun akan berubah bersamanya. Kita tidak harus menjadi versi diri yang sempurna, cukup menjadi versi diri yang jujur dan bertahan. Dalam keteguhan, kita menemukan bahwa kekuatan tidak selalu terasa seperti kekuatan. Kadang ia terasa seperti kelelahan yang tidak membuat kita berhenti. Ada hari-hari ketika kita merasa semua usaha sia-sia, ketika harapan terasa tipis dan masa depan tampak kabur. Di hari-hari seperti itu, keteguhan mungkin hanya berarti bertahan 1 hari lagi. Dan itu tidak apa-apa. Kita tidak harus selalu optimis, cukup realistis dan mau melanjutkan. Keteguhan bukan tentang berpikir positif terus-menerus, tapi tentang tidak membiarkan keputusasaan mengambil alih sepenuhnya. Seiring waktu, kita akan melihat bahwa kita mampu melewati lebih banyak hal daripada yang kita kira. Bukan karena kita kebal, tapi karena kita belajar menyesuaikan diri. Luka mungkin tetap ada, tapi ia tidak lagi menentukan arah hidup kita. Teguh dengan apa yang terjadi membuat kita lebih lentur bukan rapuh. Kita belajar membungkuk tanpa patah. Kita juga belajar bahwa hidup tidak harus selalu dimengerti untuk dijalani. Ada keindahan dalam menerima ketidaksempurnaan, dalam menjalani hari tanpa jawaban lengkap. Keteguhan memberi kita ruang untuk hidup apa adanya, bukan seperti yang seharusnya. Di sanalah kita menemukan kedamaian yang lebih realistis, bukan kebahagiaan yang dipaksakan. Jika hari ini kalian semua sedang berada di titik sulit, ingat bahwa bertahan adalah pilihan yang layak dihargai. Tidak semua perjuangan harus terlihat, tidak semua luka harus diceritakan. Teguh dengan apa yang terjadi bukan tentang menjadi orang lain, tapi tentang tetap menjadi diri sendiri di tengah perubahan. Kita mungkin tidak tahu kemana hidup membawa kita, tapi selama kita tetap berjalan, kita masih punya kesempatan untuk menemukan makna di sepanjang jalan itu. Ada fase dalam hidup ketika kita tidak lagi berharap terlalu tinggi, bukan karena putus asa, tapi karena sudah lelah berkali-kali kecewa. Di fase ini, banyak orang salah paham dan mengira kita menyerah. Padahal sebenarnya kita sedang belajar bertahan dengan cara yang lebih tenang. Teguh dengan apa yang terjadi tidak selalu terlihat seperti semangat membara atau mimpi besar yang diumumkan kemana-mana. Kadang, keteguhan justru hadir dalam bentuk diam, dalam keputusan untuk tidak bereaksi berlebihan, dan dalam kemampuan untuk menerima hari apa adanya tanpa banyak tuntutan. Kita hidup di dunia yang gemar memuja hasil, kecepatan, dan pencapaian. Akibatnya, proses sering dianggap lemah, ragu dianggap tidak siap, dan berhenti sebentar dianggap kalah. Padahal hidup tidak berjalan dalam satu tempo yang sama untuk semua orang. Keteguhan bukan tentang siapa yang paling cepat pulih, tapi siapa yang tetap melanjutkan meskipun jalannya tertatih. Kalian semua berhak berjalan lambat selama tidak berhenti sepenuhnya. Ada kalanya kenyataan memaksa kita kehilangan sesuatu yang sudah kita anggap bagian dari diri sendiri. Bisa berupa orang, impian, posisi, atau versi diri yang dulu kita banggakan. Kehilangan seperti ini sering membuat kita merasa kosong, seolah identitas ikut hilang bersama apa yang pergi. Teguh dengan apa yang terjadi berarti berani duduk bersama rasa kehilangan itu, bukan langsung menutupinya dengan pengalihan atau pelarian. Dari kekosongan itulah, kita perlahan mengenal diri kita yang lebih dalam, yang tidak bergantung sepenuhnya pada apa yang kita miliki. Dalam keteguhan, kita belajar bahwa tidak semua luka harus disembuhkan dengan cepat. Ada luka yang cukup dirawat agar tidak membusuk, meskipun bekasnya tetap ada. Kita tidak perlu selalu sembuh total untuk bisa menjalani hidup dengan baik. Kita hanya perlu cukup sadar agar luka itu tidak mengendalikan keputusan kita.
Teguh berarti hidup berdampingan dengan luka tanpa membiarkannya menentukan arah hidup sepenuhnya. Kita juga mulai memahami bahwa tidak semua orang akan mengerti perjalanan kita. Ada yang menganggap kita berlebihan, ada yang merasa kita kurang bersyukur, dan ada yang menilai kita terlalu lemah. Keteguhan bukan tentang membuktikan apapun pada orang lain, tapi tentang tetap setia pada proses yang sedang kita jalani. Penilaian orang lain akan selalu ada, tapi hidup ini tetap harus kita jalani sendiri. Saat kita berhenti mencari validasi dari luar, kita mulai mendengar suara diri sendiri dengan lebih jujur. Kita tahu kapan harus maju, kapan harus berhenti, dan kapan harus beristirahat. Teguh dengan apa yang terjadi membuat kita lebih peka terhadap batas diri, bukan untuk membatasi potensi, tapi untuk menjaga kewarasan. Tidak semua kesempatan harus diambil, dan tidak semua pertarungan harus dimenangkan. Pelan-pelan, kita belajar menghargai hari-hari biasa. Hari tanpa drama besar, tanpa pencapaian luar biasa, tapi juga tanpa luka baru. Di tengah dunia yang ribut dan penuh tuntutan, hari-hari seperti ini adalah bentuk ketenangan yang sering diremehkan. Keteguhan mengajarkan kita bahwa hidup tidak selalu tentang naik, kadang bertahan di tempat yang aman sudah merupakan keberhasilan tersendiri. Teguh dengan apa yang terjadi juga mengubah cara kita memandang masa depan. Kita tidak lagi terlalu sibuk membayangkan skenario ideal, tapi lebih fokus menyiapkan diri menghadapi apapun yang mungkin datang, bukan dengan ketakutan, tapi dengan kesiapan mental. Kita sadar bahwa tidak semua rencana akan berjalan mulus, dan itu tidak lagi membuat kita panik seperti dulu. Keteguhan memberi kita kepercayaan bahwa apapun yang terjadi, kita bisa menghadapinya satu persatu. Ada momen ketika kita merasa tertinggal jauh dari orang lain. Usia bertambah, tapi pencapaian terasa stagnan. Media sosial membuat perbandingan semakin kejam, seolah hidup adalah perlombaan tanpa garis akhir yang jelas. Di titik ini, keteguhan berarti berhenti membandingkan garis start dan finish kita dengan orang lain. Setiap orang membawa beban dan latar belakang yang berbeda. Perjalanan kita tidak harus terlihat hebat untuk bisa dianggap bermakna. Kita juga belajar bahwa tidak semua kegagalan adalah kesalahan. Ada usaha yang gagal bukan karena kita kurang mampu, tapi karena situasinya memang tidak berpihak. Keteguhan tidak selalu berarti mencoba lagi dengan cara yang sama, tapi berani mengubah arah ketika memang diperlukan. Mengganti rencana bukan tanda inkonsistensi, tapi tanda kedewasaan dalam membaca keadaan. Dalam proses ini, kita menjadi lebih jujur pada diri sendiri. Kita tahu apa yang bisa kita lakukan dan apa yang belum sanggup kita tanggung. Keteguhan tidak memaksa kita melampaui batas dengan cara yang merusak, tapi mengajak kita tumbuh secara bertahap. Kita berhenti mengidolakan kelelahan dan mulai menghargai keseimbangan. Ada hari-hari ketika motivasi benar-benar tidak ada. Kita bangun tanpa semangat, menjalani rutinitas dengan autopilot, dan menunggu hari berakhir tanpa ekspektasi. Keteguhan di hari-hari seperti ini bukan tentang memaksa diri menjadi produktif, tapi tentang tetap hadir dan menyelesaikan hal-hal paling dasar. Kadang bertahan hidup saja sudah merupakan pencapaian yang pantas dihargai. Kita juga belajar bahwa tidak semua rasa tidak nyaman harus segera dihilangkan. Ada ketidaknyamanan yang justru menandakan pertumbuhan. Teguh dengan apa yang terjadi, berarti mampu membedakan mana rasa sakit yang merusak dan mana yang membangun. Dari situ, kita belajar bersabar, bukan karena lemah, tapi karena memahami proses. Dalam keteguhan, kita mulai berdamai dengan ketidaksempurnaan diri. Kita tidak lagi terlalu sibuk memperbaiki citra, tapi lebih fokus memperbaiki arah. Kita menerima bahwa menjadi manusia berarti kadang salah, kadang ragu, dan kadang jatuh. Selama kita mau belajar dan tidak berhenti sepenuhnya, kita masih berada di jalur yang wajar. Pelan-pelan hidup terasa lebih jujur, tidak selalu menyenangkan tapi lebih nyata. Kita tidak lagi mengejar kebahagiaan yang terus-menerus, tapi ketenangan yang cukup. Keteguhan mengajarkan kita bahwa hidup tidak selalu tentang naik, kadang bertahan di tempat yang aman sudah merupakan keberhasilan tersendiri. Semakin lama kita berjalan, semakin kita sadar bahwa banyak hal dalam hidup tidak bisa dikendalikan. Tapi bukan berarti kita tidak punya kendali sama sekali.
Kendali itu ada pada cara kita memaknai kejadian. Dua orang bisa mengalami hal yang sama, tapi meresponsnya dengan cara yang sangat berbeda. Teguh dengan apa yang terjadi bukan tentang mengubah peristiwa, tapi mengubah cara kita berdiri di dalamnya. Kita mulai melihat bahwa penderitaan tidak selalu datang untuk menghancurkan, meskipun rasanya seperti itu di awal. Ada penderitaan yang memaksa kita berhenti, menoleh ke dalam, dan bertanya hal-hal yang selama ini kita hindari. Keteguhan tidak menghilangkan penderitaan, tapi membuatnya tidak sia-sia. Kita belajar sesuatu, meskipun pelajarannya tidak selalu menyenangkan. Dalam perjalanan ini, kita juga menjadi lebih selektif terhadap apa yang kita masukkan ke dalam hidup. Kita lebih berhati-hati memilih lingkungan, percakapan, dan beban yang kita pikul. Teguh dengan apa yang terjadi membuat kita sadar bahwa menjaga diri bukan tindakan egois, tapi kebutuhan. Kita tidak bisa terus memberi jika diri sendiri kosong dan lelah. Ada kalanya kita merasa kecewa pada hidup, pada orang lain, bahkan pada diri sendiri. Keteguhan tidak menuntut kita untuk langsung memaafkan atau melupakan. Kadang cukup dengan tidak terus-menerus menyalahkan diri sudah merupakan langkah besar. Kita belajar memisahkan antara tanggung jawab dan rasa bersalah yang berlebihan. Kita juga belajar bahwa waktu tidak selalu menyembuhkan, tapi waktu memberi jarak. Jarak itulah yang membuat luka tidak lagi terasa sedekat dulu. Teguh berarti memberi waktu kesempatan untuk bekerja, tanpa terus-menerus mengorek luka yang sama. Kita tidak menutupinya, tapi juga tidak menjadikannya pusat hidup. Seiring waktu, kita mulai mengenali versi diri yang lebih tenang. Bukan karena hidup jadi mudah, tapi karena kita tidak lagi bereaksi berlebihan terhadap setiap guncangan. Keteguhan membuat kita lebih stabil secara emosional, bukan mati rasa, tapi lebih sadar. Kita tahu kapan harus bicara, kapan harus diam, dan kapan harus melangkah pergi. Kita juga mulai memahami bahwa tidak semua hubungan harus dipertahankan. Ada hubungan yang selesai bukan karena benci, tapi karena sudah tidak sejalan. Teguh dengan apa yang terjadi berarti berani melepaskan tanpa drama berlebihan. Menerima bahwa perpisahan adalah bagian alami dari hidup. Dalam keteguhan, kita menemukan bentuk kebebasan yang sederhana. Kebebasan untuk tidak selalu menyenangkan semua orang, kebebasan untuk berubah pikiran, dan kebebasan untuk hidup sesuai nilai yang kita yakini sekarang. Kita tidak lagi terlalu terikat pada citra lama atau harapan yang tidak realistis. Pada akhirnya, hidup akan terus bergerak, suka atau tidak, siap atau belum. Teguh dengan apa yang terjadi bukan tentang mengendalikan arah hidup sepenuhnya, tapi tentang tidak tumbang setiap kali arah itu berubah. Kita belajar berdiri dengan kaki sendiri, meskipun tanahnya tidak selalu rata. Kita jatuh, bangun, dan berjalan lagi dengan pemahaman yang sedikit lebih dalam dari sebelumnya. Keteguhan mengajarkan kita untuk tidak terlalu takut pada masa depan, bukan karena masa depan pasti baik, tapi karena kita tahu kita punya kemampuan untuk menyesuaikan diri. Kita mungkin tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi kita tahu bahwa kita bisa belajar, beradaptasi, dan bertahan. Keyakinan ini tidak datang dari optimisme kosong, tapi dari pengalaman melewati hal-hal sulit sebelumnya. Kita juga belajar bahwa hidup tidak harus selalu berasa bermakna untuk tetap dijalani. Ada hari-hari hambar, datar, dan biasa saja, dan itu tidak masalah. Teguh dengan apa yang terjadi berarti menerima bahwa hidup tidak selalu penuh pelajaran besar. Kadang hidup hanya perlu dijalani, satu hari ke hari berikutnya. Jika hari ini kalian semua masih merasa berat, masih bertanya-tanya kapan semuanya akan membaik, ketahuilah bahwa bertahan adalah bentuk keberanian yang sering tidak disadari. Tidak semua perjuangan harus terlihat heroik. Ada perjuangan yang sunyi, tapi justru paling nyata. Keteguhan bukan hadiah yang datang tiba-tiba, tapi kebiasaan kecil yang dibangun dari keputusan-keputusan sederhana. Keputusan untuk tidak menyerah hari ini, untuk tetap bangun besok, dan memberi diri sendiri sedikit ruang bernafas. Dari situlah keteguhan tumbuh, perlahan tapi nyata. Hidup tidak meminta kita menjadi sempurna, hanya meminta kita tetap hadir. Teguh dengan apa yang terjadi adalah tentang menerima hidup apa adanya, sambil terus bergerak sebisanya. Kita tidak perlu tahu akhir ceritanya, untuk tetap melanjutkan perjalanan. Selama kita masih berjalan, cerita itu belum selesai. Ada saatnya, kita merasa hidup tidak lagi bertanya apakah kita siap.
tapi langsung menaruh beban di pundak kita. Kita tidak diberi waktu untuk memilih, hanya diminta menyesuaikan diri. Di momen seperti ini, banyak dari kita bertanya dalam diam, kenapa semuanya terasa terlalu cepat berubah? Teguh dengan apa yang terjadi berarti belajar berdiri di tengah perubahan tanpa harus memahami semuanya sekaligus. Kita cukup memahami satu hal saja, bahwa kita masih di sini, masih bernapas, dan masih punya ruang untuk melangkah. Keteguhan sering lahir bukan dari keyakinan yang kuat, tapi dari kelelahan untuk terus melawan. Ketika kita lelah melawan kenyataan, kita mulai menerima. Dan dari penerimaan itulah, ketenangan perlahan muncul. Bukan ketenangan karena semua masalah selesai, tapi ketenangan karena kita berhenti menyiksa diri dengan penolakan. Kita mulai fokus pada apa yang bisa dilakukan hari ini, bukan pada apa yang seharusnya tidak terjadi kemarin. Kita juga belajar bahwa hidup tidak selalu memberi kesempatan untuk menutup cerita dengan rapi. Ada kisah yang berakhir tanpa penjelasan, tanpa permintaan maaf, dan tanpa kejelasan. Teguh dengan apa yang terjadi berarti berani melanjutkan hidup meskipun ceritanya terasa menggantung. Kita tidak menunggu semua jawaban untuk mulai berjalan lagi, karena jika menunggu, kita bisa terjebak terlalu lama. Dalam proses ini, kita sering menemukan sisi diri yang sebelumnya tidak kita kenal. Sisi yang lebih sabar, lebih realistis, dan lebih tenang menghadapi ketidakpastian. Kita menyadari bahwa kita ternyata mampu bertahan lebih lama dari yang kita bayangkan. Keteguhan tidak membuat kita kebal, tapi membuat kita lentur. Kita bisa jatuh tanpa hancur sepenuhnya. Ada hari-hari ketika kita tidak merasa kuat sama sekali. Kita hanya menjalani rutinitas karena tidak tahu harus berbuat apa lagi. Dan itu tidak masalah. Teguh bukan tentang merasa kuat setiap hari, tapi tentang tidak membiarkan rasa lemah mengambil alih seluruh hidup. Kita boleh merasa lemah, selama kita tidak berhenti sepenuhnya. Kita juga mulai memahami bahwa hidup tidak selalu tentang menemukan makna besar. Kadang hidup hanya tentang bertahan sampai besok, dan itu cukup. Tidak semua hari harus produktif, tidak semua hari harus bermakna. Keteguhan mengajarkan kita untuk menghargai keberlangsungan hidup itu sendiri. Semakin kita berdamai dengan kenyataan, semakin kita sadar bahwa banyak hal yang dulu kita takuti ternyata bisa kita lewati. Bukan karena kita berani, tapi karena kita tidak punya pilihan selain berjalan. Dan ternyata, pilihan untuk berjalan itu cukup membawa kita sejauh ini. Teguh dengan apa yang terjadi juga mengubah cara kita memandang kegagalan. Kita tidak lagi melihatnya sebagai akhir dari segalanya, tapi sebagai bagian dari perjalanan yang tidak bisa dihindari. Kegagalan tidak selalu mengajarkan hal indah, kadang hanya mengajarkan ketahanan. Tapi ketahanan itu penting, karena tanpanya, kita akan mudah runtuh di hadapan masalah yang lebih besar. Kita hidup di dunia yang sering menilai manusia dari hasil akhirnya saja, padahal proses di balik layar sering jauh lebih berat daripada yang terlihat. Teguh berarti memberi nilai pada proses, meskipun hasilnya belum sesuai harapan. Kita belajar menghargai usaha, meskipun belum membawa kita ke tempat yang kita inginkan. Ada saat ketika kita merasa sudah melakukan yang terbaik, tapi hasilnya tetap mengecewakan. Di titik ini, keteguhan bukan tentang mencoba lebih keras, tapi tentang menerima bahwa tidak semua usaha berbuah manis. Dan menerima itu bukan tanda menyerah, tapi tanda kedewasaan. Kita tidak berhenti berusaha, tapi kita berhenti menyalahkan diri secara berlebihan. Kita juga belajar bahwa hidup tidak selalu linear. Ada hari ketika kita merasa maju, lalu hari berikutnya merasa mundur. Keteguhan mengajarkan kita bahwa kemunduran bukan berarti semua usaha sebelumnya sia-sia. Ia hanya bagian dari ritme hidup yang tidak bisa dipaksakan selalu naik. Dalam keteguhan, kita mulai membangun kepercayaan pada diri sendiri. Bukan kepercayaan bahwa semuanya akan baik-baik saja, tapi kepercayaan bahwa kita bisa menghadapi apapun yang datang. Keyakinan ini tumbuh perlahan dari pengalaman-pengalaman kecil bertahan di hari-hari sulit. Kita juga menjadi lebih sadar akan batas energi. Kita tidak lagi memaksakan diri untuk terus kuat di depan semua orang. Teguh berarti tahu kapan harus diam, kapan harus berbagi, dan kapan harus menjaga jarak. Kita belajar bahwa menjaga diri sendiri bukan tindakan egois, tapi bentuk tanggung jawab. Pelan-pelan hidup terasa lebih jujur. Kita tidak lagi terlalu sibuk mengejar pengakuan, tapi lebih fokus menjaga kestabilan diri. Keteguhan mengajarkan kita bahwa hidup yang tenang seringkali lebih berharga daripada hidup yang terlihat mengesankan.
Semakin lama kita menjalani hidup, semakin kita sadar bahwa banyak hal yang tidak bisa diselesaikan dengan logika saja. Ada perasaan yang tidak bisa dijelaskan, hanya bisa diterima. Teguh dengan apa yang terjadi berarti mengizinkan diri merasakan emosi tanpa harus selalu mencari alasan yang masuk akal. Kita tidak perlu selalu kuat secara rasional untuk bisa bertahan secara emosional. Ada fase ketika kita merasa asing dengan diri sendiri. Hal-hal yang dulu menyenangkan tidak lagi terasa sama. Impian lama terasa jauh, dan yang tersisa hanya kebingungan. Keteguhan bukan tentang memaksa diri kembali menjadi versi lama, tapi tentang memberi ruang untuk tumbuh menjadi versi baru. Meskipun bentuknya belum jelas, kita juga belajar bahwa hidup tidak selalu memberi jeda yang cukup. Masalah bisa datang bertubi-tubi tanpa memberi kita waktu untuk pulih sepenuhnya. Dalam kondisi seperti ini, keteguhan berarti mengatur nafas, bukan lari. Kita tidak harus menyelesaikan semuanya sekaligus. Cukup hadapi satu hal pada satu waktu. Dalam perjalanan ini, kita mulai menghargai hal-hal kecil. Waktu istirahat yang cukup, percakapan sederhana, dan hari tanpa konflik besar. Keteguhan mengajarkan kita bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dalam bentuk pencapaian besar, tapi sering hadir dalam kestabilan yang sederhana. Kita juga belajar bahwa tidak semua orang yang pergi meninggalkan luka. Ada yang pergi meninggalkan ruang, dan ruang itu justru memberi kita kesempatan bernafas. Teguh dengan apa yang terjadi berarti menerima bahwa kehilangan tidak selalu buruk, meskipun terasa menyakitkan di awal. Seiring waktu, kita mulai melihat hidup dengan sudut pandang yang lebih luas. Kita tidak lagi terjebak pada satu kejadian seolah itu menentukan segalanya. Keteguhan memberi kita jarak yang sehat antara diri kita dan peristiwa yang kita alami. Kita mungkin tidak menjadi orang yang sama seperti dulu, tapi itu tidak selalu buruk. Kita menjadi lebih sadar, lebih berhati-hati, dan lebih menghargai ketenangan. Keteguhan membentuk kita bukan menjadi orang yang keras, tapi menjadi orang yang lebih dalam. Pada akhirnya, teguh dengan apa yang terjadi adalah tentang memilih untuk tetap hidup sepenuhnya, meskipun tidak selalu nyaman. Kita tidak menunggu hidup menjadi ideal untuk merasa cukup. Kita belajar merasa cukup di tengah ketidaksempurnaan. Dan itu bukan hal kecil. Hidup akan terus menguji kita dengan cara yang berbeda. Ada ujian yang terasa berat, ada yang terasa membosankan, dan ada yang terasa tidak adil. Keteguhan tidak menjanjikan kita akan selalu lulus dengan nilai bagus, tapi memastikan kita tidak berhenti mengikuti ujian itu. Kita juga belajar bahwa tidak semua orang akan memahami pilihan kita untuk bertahan dengan cara yang tenang. Ada yang mengira kita pasrah, ada yang mengira kita menyerah. Tapi hanya kita yang tahu betapa banyak energi yang dibutuhkan untuk tetap berdiri tanpa berteriak. Keteguhan bukan tentang mengubah hidup menjadi cerita inspiratif, tapi tentang menjaga diri agar tidak hancur oleh kenyataan. Kita tidak harus menjadi contoh bagi siapapun, cukup menjadi diri sendiri yang terus berjalan. Jika hari ini kalian semua masih merasa ragu, masih merasa lelah, dan masih bertanya apakah semua ini sepadan, ketahuilah bahwa bertahan bukan pilihan yang memalukan. Teguh dengan apa yang terjadi adalah bentuk keberanian yang sunyi tapi nyata. Hidup tidak selalu memberi kita apa yang kita inginkan, tapi sering memberi kita apa yang kita butuhkan untuk tumbuh. Dan meskipun prosesnya tidak menyenangkan, kita tetap berjalan. Selama kita masih memilih untuk berjalan, cerita ini belum selesai.